Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Eka, Bu Erni untuk memimpin doa. Agar pelaksanaan pembelajaran ini lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya akhiri. Mengacu pada materi yang kemarin, nanti Pak Eka ulas sedikit tentang pelajaran yang telah lalu, terus kita model baru seperti ini. Semoga kalian semua tidak kesulitan dalam belajar. Yang penting tetap belajar, jaga kesehatan. Mengingat pejuang kita, mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga kita masih tetap ingat para pejuang kita dan tidak lupa pada sejarah. Oke, selanjutnya Baik akan memberikan materi tentang animasi yang di KD sebelumnya kita sudah mempelajarinya tentang bentuk, membuatkan bentuk objek yang sederhana. Sekarang karena di posisi ini kita akan mempelajari tentang teknik twinning. Nah, di sini teknik twinning adalah salah satu materi di mana adalah prinsip dasar dari animasi, biasanya menggunakan keyframe. Nah, keyframe ini sering digunakan untuk semua aplikasi, khususnya di multimedia. Diharapkan di sini kalian nanti paham benar tentang keyframe. Karena untuk memulai frame-frame selanjutnya, minimal kalian harus paham frame di sini. Nah, itu sebelum Pak Eka menampilkan presentasi tentang materi ajar yang ketiga, ini silakan dilihat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teknik twinning animasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita dengan model Pak Eka memberikan informasi. Semoga kalian dapat mengerti tentang teknik animasi twinning 2 dimensi. Untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang teorinya dulu. Karena untuk pertemuan selanjutnya baru kita menyiapkan untuk praktikumnya. Oke, bisa dipahami? Ini kompetensi dasar yang ketiga setelah kita mempelajari tentang pembuatan gambar objek sederhana kemarin. Ini lanjutan dari animasi dari software flash kita 2 dimensi, yakni menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi dan nanti membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Selanjutnya kita belajar tentang pengertian twinning. Ini teoritisnya. Silakan disimak. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan. Yang pertama, pengertian twinning. Twinning adalah proses pembuatan sebuah animasi bergerak dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir. Seperti yang dijelaskan Pak Eka tadi di awal, di akhir. Jadi twinning ini hanya membutuhkan keyframe di awal dan keyframe di akhir. Fungsi utama twinning adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Nah, di sini ada 2 alasan kenapa teknik twinning itu sangat baik digunakan. Yang pertama, mengurangi pekerjaan menggambar. Karena yang dibutuhkan cuma gambar awal dan gambar akhir. Terus meminimalkan ukuran file. Biasanya kalau dalam setiap frame, kalau ingin membuat animasi yang banyak, maka setiap frame itu butuh 1 gambar. Dalam konsepnya, frame itu dijelaskan frame per second, FPS. Jadi jika 1 detik frame per secondnya membutuhkan 25 gambar, 25 gerakan, maka butuh 25 gambar. Tinggal kali saja, seandainya kita ingin membuat animasi 10 menit ya, 10 menit, detiknya ada berapa detik itu 10 menit? 1 menit saja 60 detik. Untuk membuat 1 gambar, 1 animasi 1 menit membutuhkan
60 gambar. Nah, itu frame per second-nya. Kalau di pengertian twinning ini, kita cuma butuh gambar awal dan gambar akhir. Ya. Selanjutnya, cara kerjanya gimana? Prinsip kerja animasi motion twin adalah membuat objek pada frame pertama dan yang terakhir saja. Sedangkan frame-frame diantaranya akan dibuat secara otomatis jika kita menggunakan teknik ini. Jadi lebih ringkas, lebih santai sebenarnya. Jadi apa saja yang mampu diaplikasikan dalam teknik motion twin ini? Yang pertama, instant, simbol, teks. Animasi motion twin bisa digunakan untuk membuat animasi objek bergerak, berputar, mengubah ukuran, atau biasa disebut dengan skala. Cara kerjanya ada 4. Animasi motion twin, animasi shape twin, animasi grid, dan mask. Kan enggak apa-apa, nanti kita diskusikan bareng. Kalian akan ditunjukkan tentang modelnya seperti ini, terus diamati, silakan berikan ulasan tentang apa yang kalian lihat. Mohon untuk satu-satu bisa menyampaikan. Pak Eka menerangkan, terus kemudian mohon untuk diamati dari keempat twinning animasi yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah animasi motion twin. Yang pertama tadi digunakan apabila kita ingin membuat gerakan animasi yang teratur. Yang kedua, animasi shape twin. Oke, sekarang kalian amati gambar yang ada di bawah setiap materi itu. Ada animasi motion twin, bola, terus kemudian animasi shape twin, dari persegi ke lingkaran, animasi grid mengikuti jalur, animasi max menutup gerakan. Ini akan menjadi dasar kalian mempelajari animasi. Nanti materi selanjutnya ada dengan boneka. Paparkan dari keempat teknik twinning tadi. Jadi apa yang kalian lihat, terus hal apa yang menarik menurut kalian dari teknik ini? Silakan dicermati terus disampaikan. Ya, saya Pak ya, boleh jawab ya? Oke, Mas Pras. Ya, Saya masking, Pak. kalau menurut saya yang asik, yang guide tadi Pak, video tadi Pak, itu lintasannya bisa sekreatif kita bikinnya Pak. Harus menyampaikan ulasan. Ingat, satu materi ini saling berhubungan nanti. Kalau memang dari Mas Wardah ini senang yang pakai shape, Pak, maka otomatis besok proyeknya sampean harus pakai shape. Sudah semua ya, 9 orang ya? Ini saya jelaskan, saya refleksikan dari hasil kalian, dari semuanya ini sebenarnya dari dasar, ini sebagai bisa dasar keyframe-nya. Kalau di miliknya Mas Kris, saya lebih suka yang pakai perubahan gambar bentuk atau yang lainnya. Ini kalau kalian menggunakan project di editing video, baik itu di menggunakan Adobe Premiere, itu juga membutuhkan keyframe untuk membuat itu. Begitu juga di After Effects, efeknya juga seperti itu. Teman bisa. Jadi di sini sebagai dasar awal silakan dipahami, nanti dari hasil yang kalian ulas tadi, mohon diingat karena dari ke-9 caranya yang satu izin tadi itu yang paling kalian sukai bisa kalian jadikan project untuk tugas kalian. Jadi kalian punya bayangan terkait besok saya harus buat seperti ini. Itu nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang tutorialnya per satu-satu. Penggunaan aplikasi karena berkembangnya zaman, dari mulai Flash dulu diawali dari Makromedia, sekarang diambil alih oleh Adobe, itu juga sebenarnya tekniknya sama, perbedaannya cuma posisi tempatnya yang berbeda. Di mana-mana keyframe, ya tetap kunci frame, satu frame ya. Ada ya, terima kasih. Silakan nanti pantau di grup WhatsApp-nya, nanti juga memantau di grup LMS-nya di Google Classroom. Kalian di situ bisa kalian menyampaikan apapun, bisa berdiskusi dengan teman. Nanti Pak Eka akan menimbali dari hasil-hasil kalian. Jika ada pertanyaan lain, kalian bisa menggunakan fasilitas-fasilitas baik berupa WhatsApp atau
diskusi yang ada di forum LMS-nya. Itu saja untuk sesi ini. Teori kita anggap cukup, besok kita belajar di praktek. Kalian harus belajar dulu, nanti langsung uji produknya. Baik, kalian pengen lihat, kalau memang sampai kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, Aris untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Eka, ilmunya sangat bermanfaat. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk menjaga diri. Itu saja, baik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.